Alhamdulillah iso langsung ya omong-omongan karo pemimpinnya ya. Aku saiki melok ngerespon Didik karo ngritik Didik nang rakyate ya. Kau apa ya? Soal bal-balan setahu saya sudah lebih dari 5 tahun memang tidak ada hubungannya dengan APBN maupun APBD. Jadi tidak boleh ada urusan sepak bola disambatkan ke birokrasi atau bupati. Dan awakmu kudune ya setuju iku. Wong saiki anggaran kabupaten itu sekitar 60-70% itu untuk birokrasi sentek sing gawe rakyat mek 30% sik kok kurangi gawe bal-balan barang. Mbok kon bal-balan dhewe ndek omahmu kono. Menurut saya memang tidak relevan dan tidak pada tempatnya. Sepak bolanya namanya sepak bola profesional sekarang. Kalau sepak bola profesional itu ya bukan negeri, profesional itu harus perusahaan. Jadi memang kalau kita kaitkan dengan soal jalan tadi, pancen kita itu harus mengerti skala. Jadi misalnya jalan, saya pernah ngalamin gini juga di Pekalongan Bu. Jadi ada jalan pusat, ada jalan provinsi, ada jalan kabupaten, ada jalan desa. Dan itu kan kate nagih, kate nuntut itu kudu ke alamat yang tepat. Dan urusannya jalan desa kan bukan urusan kabupaten, kecuali ada konsensus darurat dan seterusnya. Misalnya jalan Pantura itu kan juga ditagih nang bupati, itu kan nasional dan seterusnya. Jadi kamu kudu ngerti skala. Skala itu sak kilo ta, sak kuintal ta, sak gram ta ngono. Wong iki urusan sak kuintal kon nagih di wilayah gram atau kilograman gitu. Jadi soal jalan saya kira saya bukan soal mendukung atau tidak mendukung, tapi beliau relevan menjawabnya. Kemudian skala ini yang jelas, skala berpikir itu loh. Iki urusan dunia tok tan dunia akhirat itu soal skala. Di desa, tak kabupaten, tak pusat, tak provinsi itu skala namanya. Ngono ya. Iku jenenge nek wong Jawa biyen ngomong desa mawa cara, negara mawa tata. Dadi nek wong desa secara alamiah duwe cara-cara dhewe, kemudian diambil alih ketika ada pemerintahan menjadi negara mawa tata. Nah, ini harus ada embat-embatan antara toto dengan coro, antara toto dengan coro ini. Gitu. Nah, Anda harus sebagai anak muda harus mempelajari ojo nagih nang sing duduk di utang, sing diutang itu bupati. Terus kebetulan misalnya soal bal-balan wis ya, soal pupuk. Saya juga baru malam ini mendengar ada tagihan petani terhadap pengadaan pupuk. Karena selama ini saya berpikirnya itu agak global. Jadi tolong Anda ngarek nom umur pirokon. Tolong pelajari kasus internasional dan global mengenai pupuk. Pupuk itu sebenarnya adalah narkoba bagi pertanian. Aslinya dulu. Jadi hancurnya pertanian di Indonesia itu ketika ada industri pupuk. Nah saiki malah takon di pupuke. Dadi anjane awakmu sakau. Jadi mulai belajar pertanian organik, awakmu sinau pertanian organik, dan itu pasti kalau memang bagus akan didukung oleh Ibu Bupati dan birokrasi kabupaten. Lu wong kudune gak anggo pupuk, wong jangan Mojopahit gak ono pupuk, zaman Mataram gak ono pupuk, zaman Pajang, zaman Anggeling Darmo gak ono pupuk. Sebab pupuk itu memperkecil kemampuan tanah untuk menumbuhkan tanaman dan sangat sukar untuk menyembuhkan tanah yang sudah dipupuk terus menerus, itu dia daya tumbuhnya menjadi rendah. Sehingga sebenarnya proses di Indonesia itu harus ada tahap penyembuhan tanah di Indonesia agar supaya dia siap menumbuhkan secara maksimal. Jadi memang seharusnya pertanian organik itu dipelopori oleh Menteri Pertanian. Tapi memang selama ini Menteri Pertanian mungkin saja masih ada keterikatan dan ketidakmampuan untuk menghindari industri internasional pupuk itu. Tapi saya kira kalau sampean mempraktekkan pertanian organik, Ibu Bupati akan sangat senang karena yang terbaik adalah kalau kita berpikir mandiri. Kan namanya tadi petani mandiri, padahal mandiri itu kan sebenarnya kan bukan mandiri. Mandiri itu kan kalau Anda tidak tergantung pupuk. Pupuk itu nek saiki sithik motivasi. Ono sekarang profesi pemberi motivasi toh, motivator toh. Engkate rabi kate motivasi. Ya toh katanya butuh motivasi arek saiki anjane gopok kabeh ya. Gopok ngene njaluk didorong, ngene njaluk diserami, taek arek-arek. Ya. Manja, gopok, gembeng. Mbok, Anda menemukan motivasimu sendiri, Anda menemukan semangat hidupmu sendiri. Wong wis ana agama, ana Quran, ana sembarang masuk ngene gak iso ya. Sembarang kok butuh motivasi. Nah, saya juga sering kadang-kadang difungsikan sebagai motivator. Aku tahu dikon memberi motivasi kepada pengusaha pom bensin se-Jawa dan Lampung. Gendeng itu. Sampean duwe pom bensin njaluk motivasi karo aku tuku bensin gara-gara iso takne. Mosok aku sing kei motivasi lak kualik sih. Wong kene
iki warung bensin sing ecerane gak duwe, sampean sing duwe pom bensin kok njaluk motivasi nang aku. Dadi wong saiki anjane gopok. Mulane corona bareng urusan gopone awakmu sehat, ya sembahyang temenan wudumu rajin. Nek ngentut wudu meneh ngono ya. Terus awakmu sehat ya. Sing sehat awakmu, cek ojo gopok. Iku sing garakno kena corona iku mergo gopok. Meskipun tetap Allah yang menentukan, ya, artinya kita ndak boleh sombong juga. Mas yo gak gopok tapi nek kena ya kena, terserah Allah. Tapi kita kan punya tawakal, punya nek wong Jawa kan kuat, Bu. Wong Jawa iku kuat dalam segala hal. Wong Jawa yang paling pas gak duwe masalah. Wong Jawa iku ndek ndi didele kutub ya urip, didelen dia urip nek wong Jawa. Nek prasaku wong Jawa itu paling tangguh. Cuman Jawa saiki anjene wis Jawa kari separo. Lan wong Jawa kari separo, Cina Londo kari sak jodoh. Maksudnya wong Jawa iki Jawane kari separo, wis gak Jawa 100%. Cina Londone berjodoh untuk memperkosa wong Jawa. Jadi sekarang itu Amerika sama Cina itu bekerja sama untuk menindas kita. Mulane Gusti Allah terus muring-muring kayak serbuk korun itu, dari kata korun itu konglomeratnya Fir'aun. Fir'aun itu bukan raja besar, dia hanya dijunjung-junjung ya. Yang dijunjung keluru Haman, karo korun. Haman itu politisinya, kalau korun itu konglomeratnya gitu loh. Nah mulane virusnya jenenge ya corona. Jadi dari kata korun. Nek prasaku lho. Nah Indonesia wong melarat-melarat ngene ya sakno nek kena corona ya. Ya, insyaallah ya rek ya ngono ya. Saiki tapi pokoknya anu rek ya, belajar, awakmu belajar. Mosok petani arek enom ini berharap ada pupuk, kudune sampean mempelajari pertanian organik, dan itu wacananya sangat banyak. Iso tak tekan wong rene kok untuk workshop atau untuk percontohan. Saya punya teman-teman dari luar negeri ke sini justru untuk merintis pertanian organik kok. Malah awakmu tergantung pupuk. Uyuwana dhewe bendina ya. Kowe anggere ngoyo nang sawah nang ngene sampe insyaallah subur ya. Ya aku karo guyon-guyon dhewe, tapi intinya awakmu sebenarnya harus mempelajari apa yang harus disembuhkan, karena pupuk itu adalah narkobanya tanah sebenarnya. Wis sinau kon kapan-kapan kita bisa kasih bahan dan seterusnya. Ngono ya. Kok malah nagih pupuk arek-arek iku. Tapi gak apa-apa wis sak ono Bojonegoro iki ya ono tepake ono gak tepake ya. Tapi pokoknya malam hari ini kita doanya adalah mudah-mudahan tempat ini menjadi berkah dan fadilah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya tadi wong-wong seneng rene karena di sini tadi saya mengusulkan ada moratorium Angling Darmo misalnya. Jadi misalnya ada bangunan kecil di sini, tempat semacam perpustakaan atau museum yang ada bahan-bahan dan informasi mengenai kerajaan apa tadi namanya Malowopati. Ya, ada banteng itu, dan saya tadi sudah lapor kepada Bupati, ada beberapa teman yang bisa kita mintai bantuan untuk itu, karena dulu saya punya teman akrab namanya Raden Panji Anom Suryanto Sastratmojo, itu teman saya sebagai sastrawan dulu, dan dia punya sangat bahan, dia dari Keraton Bojonegoro, jadi saya kira dia bisa punya bahan banyak untuk bisa kita simpan. Jadi sing rene gak kami kepingin nambung-nambungan toh, sing rene sing kepingin sinau barang ngono ya. Jadi kalau ada moratoriumnya, ada bangunan kecilnya yang hal-hal yang menyangkut informasi Bojonegoro ada di sini misalnya. Saya kira aku mau teko Bojonegoro rene ci adohe ya Allah. Sopo sing rene iki koyo ngene iki masalah. Mesti arek sing kepingin rabi tok sing rene iki. Adohe nemen, ternyata aku gak dikandani panitia, ternyata ide nang Nganjuk timbangane nang Bojonegoro ya. Dan saya baru tahu tadi Bupati yang bilang dari sini kok aku ngebis karo Kiai Kanjeng liwat tol Nganjuk mek setengah jam teko kene nang Bojonegoro sak jam setengah, lebih jauh lagi. Tanggo apa meneh di alhamdulillah lah pokoknya malam ini mudah-mudahan Anda semua mergo meneng kayak ngene iki rek, tertib kayak ngene Gusti Allah terharu. Kanjeng Nabi yo ngene-ngene karo Gusti Allah. Niku sampean kayak berkah arek. Senggol-senggol kira-kira ngono ya rek ya. Amang wiritan Kotrota Lutfi Muhammadin itu baru saya bikin sebelum Makyan di Solo di Balai Kota kemarin, di tempatnya mantan tempatnya Jokowi itu. Dan saya tanya sama Pak, kira-kira Kanjeng Nabi ki nek wiritan ngene iki seneng tambah dudut? Kabeh jawab seneng. Ya tapi nek ustaz-ustaz durung karuan lho, karena ada ustaz yang mengatakan bahwa nek wiritan karena nek selawatan kudu persis kaya sing diomong kaya sing diwuruno Kanjeng Nabi. Lho, ngene nek aku nganut iku berarti aku penganute ustaz iki lak ngono. Nah aku mau dadi pengikuti sapa-sapa kejaba ngikuti Kanjeng Nabi. Mulane aku njaluk nang ustaz iki sampean temoni Kanjeng Nabi nggawa handphone tanggo video. Sampean rekam omongane Kanjeng Nabi engko nek kula ngrungokaken kula taat 100%. Nek gak selawatan gak oleh ngene gak ngene aku. Tapi nek anut sampean kula moh. Aku geleme nganut nang Kanjeng Nabi. Karo imam-imam aku moh, aku geleme karo Kanjeng Nabi. Tolong ya rek sadari semua yang Anda tafsirkan tadi itu
hanya tafsir mulu ya. Tafsir itu dengan ayatnya jaraknya bisa jauh bisa dekat. Tapi dia bukan ayat. Jadi pendapatmu mengenai ayat itu bukan ayat, tapi pendapatmu mengenai ayat tolong bisadari ya. Dan itu berlaku untuk semua. Masyo Jalalain, Masyo Jawahir, Masyo Ibnu Katsir, Masyo Quraisyab itu hanya tafsir. Posisinya podo karo omonganmu mau. Bukan ayat itu sendiri. Nah ayat itu bertemu dengan semua manusia, setiap orang boleh menafsirkannya asalkan membuat hidupnya lebih dekat kepada Allah dan lebih sayang kepada sama manusia dan alam. Itu namanya tadabbur, enggak ya. Jadi Mas Yokon di pendapat apa-apa jangan lupa itu pendapatmu loh. Aku ngomong kayak ngene ojo kok percaya ya. Upama kon percaya karo keyakinanmu dhewe ojo nang aku. Aku iki duduk Nabi Muhammad, aku iki mek bojone Novia kala menjing kumang ya. Jadi aku ya gak ndolek anak buah, aku gak ndolek umat, aku gak pantes ndek umat, sing pantes ndek umat iki Kanjeng Nabi Muhammad SAW ya. Jadi saya kesini tidak untuk apa-apa, saya kesini untuk ngajak bareng-bareng ayo gandolan kelambine Kanjeng Nabi Muhammad SAW.